KBR Inspiratif, terpercaya. Nggak terasa kita masuk bagian akhir di ruang publik KBR bersama Jakarta Property Institute. Dan kita membahas, mengupas masalah penyediaan hunian dan solusinya. Tentunya masih bersama saya Rizal Wijaya dan terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual bersama narasumber Mbak Wendy Haryanto, Direktur Eksekutif JPI. Baik, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di nomor 0812 118 8181. Bahkan saya juga belum ditanyakan semua nih yang disediakan, yang sudah disiapkan di Tor. Oke. Di skrip. Banyak Untuk kelewat. next session. Nggak apa-apa ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Oke. Apa? Ternyata banyak banget yang yang akhirnya penasaran, pengen nanya nih mumpung ya kan. Ada Mas Bimo melalui live chat YouTube ya. Jakarta kemarin baru saja dapat juara 1 dalam buruknya tata kota. Butuh berapa lama untuk bisa memutarbalikkan perencanaan kota agar Jakarta bisa lebih layak huni lagi? Nah, ini mungkin melengkapi jawaban tadi yang ditanyakan oleh pendengar kita ya. Kemudian ada juga yang WhatsApp dari Ray. Mau tanya bagaimana dengan hunian rumah yang sebenarnya cocok namun lahan parkir maupun akses mobil yang kurang mendukung. Maksudnya gimana nih? Khususnya untuk generasi milenial yang katanya tidak bisa memiliki rumah dengan harga rumah yang memiliki wilayah strategis. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat juga beberapa tempat tinggal seperti apartemen atau rusunawa yang ada di Jakarta yang sudah dibangun semuanya sudah terintegrasi, tapi penghuninya tetap aja belum mau nempatin tempat tinggal seperti itu ya. Kurang gimana lagi coba? Sebenarnya masalahnya apa ini Mbak? Silakan. Tadi permasalahannya parkir ya? Ya, Disebutkan parkir yang kurang mendukung akses mobil. Oke. Jadi gini, aturan tata bangunan kita itu mengharuskan adanya parkir. Jadi setiap segmen pembangunan, mau office, mau apartemen, mau apa, itu sekian banyak unit, mesti ada sekian banyak parkir. Itu semua ada hitungannya, sebenarnya mesti ada. Nah, kalau sampai dia bisa beroperasi dan SLF-nya udah keluar, itu pasti sudah memenuhi kewajibannya dia. Oke. The problem with parkir, nih saya jelasin lagi nih. Kenapa kalian susah beli apartemen di dalam kota? Bangun tempat parkir tuh mahal sekali. Ya, dan income-nya tuh nggak ada dari parkir. Jadi kalau kamu bilang, tapi kan saya bayar bulanan, tapi kan ongkos bangun parkir itu tidak akan pernah kembali. Jadi nggak kayak apartemen yang bisa return-nya tuh ada ini. Itu kayak uang dibuang kalau parkir. Saya dengar waktu itu kalau bangun basement sampai sekian level itu angkanya sampai 100-an juta per meter persegi karena is the depth and kebuang rem, kebuang apa gitu. So kalau kalian mau punya apartemen yang affordable, salah satunya adalah tidak ada parkir. Jadi sekarang ini sudah mulai dilihat pembangun-pembangun gimana caranya mereka membangun tanpa tempat parkir sama sekali. Nah, kalau tanpa tempat parkir itu mesti dekat dengan kita punya jaringan infrastruktur kan. Coba kalian mau, tapi kalian harus mau jalan. Okay. Orang-orang kita tuh malas jalan, yes. Makanya harus mau. Exactly. Itu kalau itu untuk urusan parkirnya itu salah satu solusi pangkas end product punya harga ya, salah satunya itu. Gitu. Oke. Kemudian tadi pertanyaan dari Bimo ya melalui YouTube yang dapat juara 1. Lama. Itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ya, RDTR itu kan tiap 5 tahun ya, tapi 2014 keluar Perda 1 2014 itu mengenai RDTR. Lalu 2018 sampai 2017 saya lupa ada di revisi sedikit mengenai jaringan infrastruktur yang MRT, LRT segala gitu tanpa sentuh yang lain-lainnya. Sekarang ini semestinya 2019 tuh udah keluar. Tapi ya dengan adanya prioritas-prioritas lain sampai sekarang belum selesai. Nah, yang kita coba gabungkan di RDTR yang sekarang ini adalah hal-hal yang lebih simplifikasi. Nah, kalau kalian mau tahu jenis rumah ya, kalau kita lihat jenis rumah di RDTR itu ada 11. Bingung ya kenapa rumah bisa ada 11 macam. Kalau kamu lihat di negara tetangga, balik lagi saya ke Singapura, kalau nggak salah cuma 3 atau 4 macam gitu. Okay. Nah, ini yang bikin kompleks. Kita terlalu ngedetailin sampai jadinya bingung sendiri waktu ngebenerin. Jadi sekarang ini misinya adalah make it simple, make it doable, ya, supaya masyarakat bisa menikmati gitu. But it will take a long time. Nggak sekali revisi gitu, akan mesti jalan lagi. Lagi-lagi butuh waktu. Terus, ya, seperti itu.
Baik. Nah, kalau tadi masih aja dengan mindset mungkin di masyarakat seperti tadi yang sudah Hmm. nelpon juga bahwa harus memiliki. Nah, artinya ketika orang sudah move nih keluar kota Hmm. Jakarta, sementara dia bekerja di Hmm. Jakarta, dia kan otomatis sudah membeli rumah di luar kota Jakarta gitu ya, meskipun di Hmm. pinggiran gitu ya, dekat-dekat Hmm. Jakarta tapi pinggiran. Nah, berarti artinya kalau ada pilihan sewa harus keluar kos lagi nih untuk beli rumah lah, Eh, untuk sewa lah. banyak yang begitu kan? Nah, Ada iya. banyak yang begitu kan? Nah, pilihan, ini bukan pilihan, ini kita lagi coba dorong ke pemerintah juga. Itu namanya cross subsidy housing ya. Eh, eh, Dua hal. Satu, mixed use development itu supaya lebih compact development di mana jadinya ongkos pembangunan itu terbagi. Hmm, Jadi salah satu contoh mixed use development itu kita punya ini sekarang. Grand Indonesia is a mixed use development. Jadi tumpuk gitu loh. Ada mallnya, ada ininya, ada ini. Jadi cost daripada si pembangun hanya untuk huniannya itu terbagi untuk certain things. Dan tanahnya pun bisa dipakai multifungsi. oke. Nomor dua itu adalah cross subsidy housing. Ini udah dijalankan di negara-negara Eropa maupun di Amerika. Per development, per tower, itu ada multi income family, ya. Tapi ini jadi data transparansi. The moment kamu punya threshold income naik, kamu nggak boleh tinggal yang middle class. Misalnya Oke. kamu tadi gajinya di middle class range, kamu harus naik, pindah. Disesuaikan Terus ya. terus misalnya kamu ini kata tahun lalu ada PHK 50.000 karyawan ya kita Hmm, di Indonesia. Aduh, turun kan jadinya, turun pangkat kan jadi itu. Ya, dia masuk ke yang sebelah sini, tapi dijamin tempat tinggalnya. Dan range ini nggak boleh berubah dengan adanya demand, harus hmm, according to operational plan. hmm. Jadi certain percentage untuk middle class, certain percentage ini seperti itu mesti ada. Dan ini dalam satu tower, fasilitas semuanya dinikmati bersama. Oke. Ya, yang beda adalah ukuran-ukuran unitnya biasanya. Seperti itu Hmm, aja. Tapi ini udah dijalankan di negara-negara luar. Nah, di kita belum ada. hmm. Oke. Gitu. Itu lebih menjamin sih kalau saya bilang. Baik. Nah, ini ada juga pertanyaan nih, Mbak. Saat ini lebih banyak apartemen dibanding rumah. Mana yang lebih baik ke depannya? Lebih baik tinggal di apartemen atau dibanding rumah dari Cantika Zalfa? Tergantung orangnya. Ada orang yang praktis ya. Lagi-lagi Nggak pilihan mau kembali pilihan. lagi ya. Rumah itu kamu repot housekeeping. Itu biasanya yang lari orang kenapa pindah ke apartemen karena dia nggak mau pusing housekeepingnya. Oke. Jadi mau pergi ke luar negeri 3 bulan, kunci aja, tinggal. Hmm, Gitu kan. Sementara kalau di rumah mikir, waduh, siapa yang mesti jagain rumahnya, gitu kan? Eh, Mulai dari kebun, dari apa segala itu yang kamu nggak usah pusingkan. It's a matter housekeeping. Dari hak tanah sama ya. Jadi kamu HGB adalah hak tertinggi kalau beli dari developer. hmm, Kamu mau beli rumah di pemukiman, rumah landed di pemukiman, di compound pemukiman, itu pasti HGB. oke. Kamu beli apartemen, unit, HGB, sama aja. Haknya sama. Baik. Oke. Ya. Nah, ini nih, terakhir Mbak. Ada mungkin yang ingin disampaikan oleh JPI kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat sebagai salah satu solusi yang kita cari ya dari setiap permasalahan yang banyaknya minta ampun tadi udah dijelaskan dari mengenai hunian ini. Silakan sedikit Oke. saja. Sebetulnya perumahan ini masalah perumahan itu masalah tata kota. Ya, itu saya percaya personally. Kenapa kita tidak bisa punya tempat tinggal untuk masyarakat Jakarta yang membayar pajak di Jakarta? Hmm, Itu it's a big question. Jadi mereka pindah ke pinggir kota and then they start spending di sana, berarti pajaknya yang dapat kan dari pinggir kota, bukan kembali ke kita gitu. Nah, dengan masalah yang ada ini itu menjadi masalah kita bersama. So, swasta, civil societies, masyarakat, pemerintah, we have to work together to solve this. Gitu. Ini nggak bisa sendiri-sendiri lagi. bersinergi. Income Jakarta, bayangin nggak income Jakarta, di-spend-nya di luar. Gitu. Itu yang bikin saya, ini Ironis. kok nggak ada solusinya ya. Saya bilang, itu sesuatu yang kita nggak bisa ignore. Ya kan? Itu berarti semestinya balik ke kita dan bisa improve Betul. kota Jakarta, apapun juga, misalnya improving tadi, perbaikan cabling di dalam kota, nah, ongkos-ongkos untuk itu, kebuangnya ke pinggir, ke Bekasi, ke Depok, ke Tangerang, ke sebelah sana semua gitu. So we have to solve this. Ya, message saya adalah let's create more awareness, suarakan yang tadi pertanyaan-pertanyaan itu, please keep on ini ya, apa namanya, jangan bosen. Oke. Saya tahu kadang-kadang mungkin ke ignore atau nggak kejawab atau Baik. gimana, but it's you who can determine your future. Jadi kalau kamu nggak suarakan,
kita nggak bisa betul. bantu juga gitu. Dan pemerintah juga tidak akan tahu juga ya. Exactly. Baik, jadi memang butuh waktu lagi nih Mbak untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kapan lagi nih kita ketemu? Cuman gampang diatur nanti. Gampang diatur. Oke. Aduh, nggak sadar ternyata waktunya sudah habis.